Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih mencermati unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Pada dalam perwatakannya, kakek merupakan tokoh yang baik atau masuk ke dalam tokoh yang protagonis, kemudian para pembeli juga yang protagonis karena mendukung perilaku yang baik yang dimiliki oleh tokoh utama, yaitu seorang pemuda. Ada 4 tokoh ya, seorang pemuda, kemudian saudagar kaya, kemudian kakek, dan para pembeli. Kemudian nomor 2, apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? Apa kira-kira? Ya, betul. Pedagang saudagar kaya tadi tidak jujur dalam melakukan jual beli. Dia malah sombong karena bangga dengan perilakunya yang curang ketika memberatkan timbangan ketika dia melakukan jual beli. Yang ketiga, apakah yang menyebabkan pemuda tersebut menjadi saudagar kaya raya? Apa? Betul. Dia menjadi kaya itu pada cerita terakhir itu ya, itu karena kejujuran dan keuletannya di dalam bekerja. Yang keempat, pembelajaran yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut, kira-kira apa? Pelajaran yang dapat diambil adalah kita harus giat di dalam bekerja. Selain itu, unsur kejujuran harus dipegang teguh di dalam berbagai kegiatan atau di dalam berbagai aktivitas. Jadi ya, harus jujur selalu, senantiasa memegang teguh poin kejujuran. Itu untuk cerita yang pertama. Kemudian untuk cerita yang kedua itu ada di halaman 59 dan halaman 60, itu tentang pengabdian Dokter Rida. Tentunya anak-anak sudah membaca ceritanya ya, tentang pengabdian Dokter Rida ini. Alhamdulillah sudah membaca. Langsung kita bahas untuk halaman 60-nya, menjawab pertanyaan bacaan. Yang pertama, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Dokter Rida untuk warga desanya? Apa yang dilakukan Dokter Rida? Betul.
yang dilakukan Dokter Rida untuk warga yang ada di sekitarnya, di lingkungan desanya, yaitu memeriksa kesehatan masyarakat satu persatu. Jadi didatangi satu persatu. Luar biasa ini ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyuluhan kepada warga sekitar tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Tentang memilah sampah juga dilakukan, disampaikan oleh Dokter Rida. Kemudian tentang mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang juga dilaksanakan. Ini ya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Dokter Rida. Kemudian nomor 3, dampak dari hal-hal yang dilakukan Dokter Rida terhadap warga desanya. Apa dampaknya? Dampak yang timbul ini, bisa hal-hal yang positif juga ya. Dampak yang timbul dari hal yang dilakukan Dokter Rida terhadap warganya adalah warga desa menjalani pola hidup sehat. Gitu ya. Ya, tidak mudah mengajak orang untuk melakukan sesuatu kebiasaan hidup sehat ini sangat sulit, tidak mudah. Dalam hal ini Dokter Rida berhasil untuk mengajak para warganya untuk melakukan pola hidup sehat. Kemudian Dokter Rida ini juga menjadi teladan, menjadi contoh bagi warga sekitarnya. Kemudian bagaimana sikap warga terhadap ketulusan dan kesabaran Dokter Rida? Bagaimana? Sikap warga terhadap ketulusan Dokter Rida yaitu menyambutnya dengan baik. Buktinya apa kalau warga ini menyambutnya dengan baik? Mereka mau melaksanakan hal-hal yang disampaikan oleh Dokter Rida. Mereka antusias dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Dokter Rida, bahkan sampai warga desa melakukan pemilahan sampah. Ini ya nomor 4. Nomor 5, hal-hal apa saja yang bisa kamu contoh dari Dokter Rida? Apa yang bisa kalian contoh dari Dokter Rida? 1, tentunya hal yang baik ya yang dicontoh itu. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ini membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, menolong sesama tanpa pamrih. Ya, karena si Dokter Rida tadi memeriksa satu persatu warga yang ada di sekitarnya, kemudian memberikan penyuluhan-penyuluhan secara gratis. Ini menolong tanpa pamrih. Yang ketiga, sikap sabar yang dimiliki oleh Dokter Rida. Nomor 6 sekarang, apa pendapatmu tentang Dokter Rida? Jelaskan jawabanmu. Ya, Dokter Rida ini merupakan tokoh yang memiliki rasa empati yang tinggi. Nah, empati itu apa? Empati itu rasa peduli terhadap sesama. Jelaskan jawabanmu, kenapa kok memiliki rasa empati yang tinggi? Ia berusaha membantu warga sekitar itu agar tidak mengalami apa yang pernah beliau alami saat dulu. Di dalam cerita awal, di awal cerita itu disampaikan bahwa ketika ayahnya sakit, tidak ada dokter di kampungnya, maka harus dirawat di puskesmas di kampung yang lain, dan jaraknya sangat jauh, sehingga ini menjadi motivasi bagi Dokter Rida untuk menjadi dokter di kampungnya. Dan tadi di awal cerita disampaikan juga, pada dasarnya Dokter Rida ini kalau bekerja di kota gajinya lebih besar, tetapi beliau lebih memilih untuk mengabdikan dirinya di masyarakat. Ini ya untuk cerita yang kedua. Kemudian untuk cerita berikutnya ada di halaman 72 ya. Ada di halaman 72 tentang cita-cita Rani. Ini nanti disuruh membuat ringkasan, masih ingat ya, membuat ringkasan, mengambil inti dari bacaan atau mengambil hal-hal yang penting saja.
Kita bahas mulai dari pertanyaan yang pertama. Tulislah pendapatmu tentang sikap Rani dalam cerita tersebut. Bagaimana sikap tokoh Rani ini? Oke, baik. Sikap Rani dalam cerita termasuk tokoh yang rajin belajar. Berawal dari kegemaran dia di dalam menggambar dan hasilnya bagus, akhirnya digemblenglah bakatnya si Rani ini hingga berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau di dalam buku tulis di dalam buku tulis pertanyaan kedua itu berbunyi ringkasan terhadap cita-cita cerita cita-cita Rani. Ringkasan dari cerita yang berjudul cita-cita Rani ini ringkasannya diambil hal-hal yang pokok saja, yang penting saja, bisa disampaikan dengan bahasamu sendiri. Misalnya Pak Krisna membuatkan seperti ini. Rani anak yang rajin, Rani pintar menggambar. Untuk mewujudkan cita-citanya, Rani harus giat belajar. Akhirnya, karena kerja kerasnya, cita-cita Rani menjadi arsitektur tercapai dan berbuah kesuksesan. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 2 di dalam buku paket. Kemudian nomor 3 itu pesan moral dalam cerita tersebut. Pesan moralnya apa? Kita harus giat belajar untuk mewujudkan cita-cita kita, itu ya. Harus giat belajar. Kalau sebagai siswa ya belajar banyak hal, belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4 ini harus menukarkan jawaban kalian ya, tapi karena tidak bisa maka kita lewati saja. Kemudian kita beralih ke cerita selanjutnya, yaitu cerita di halaman 80 itu tentang bangau dan seekor ketam. Burung bangau dan seekor ketam. Sudah membaca ceritanya? Ya, tentunya harus membaca terlebih dahulu kalau ingin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaannya ada di halaman 80. Ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas berkaitan dengan burung bangau dan seekor ketam. Siapa yang ingin menjadi tokoh seperti bangau? Ada? Wah, nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Baik, kita bahas satu persatu untuk cerita di halaman 78, 79 dan 80 tentang burung bangau dan seekor ketam. Nomor 1 itu ada tabel ya, di sini ada unsur-unsur dalam cerita, ada tabel, ada tokohnya. Ini merupakan unsur intrinsik sebuah cerita. Ini ada tokoh, ada latarnya, tempat itu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kemudian ada cerita awal dan cerita akhirnya. Kemudian ada pesan moralnya yang dibahas ini saja. Judulnya, untuk melengkapi judulnya apa ini? Tepat sekali, burung bangau dan seekor ketam. Di dalam menulis judul harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Burung bangau berarti B-nya harus besar, bangau-nya B-nya harus besar, dan itu kecil saja karena itu merupakan kata hubung. Kemudian seekor ketam, S-nya besar, K-nya besar. Itu ya judul. Kemudian tokohnya, siapa saja tokohnya? 1, betul, bangau. 2, ketam. 3, si katak. Yang keempat, ikan. Nah, ini tokohnya muncul semua ini. Ketam itu apa? Ketam itu kepiting itu ya, kepiting. Kemudian tempatnya itu di awal cerita. Kok itu di akhir cerita semua? Harusnya awal cerita ini, maaf salah. Ini awal cerita. Tempatnya berada di sebuah danau. Ini ya, dijelaskan si bangau sangat senang tinggal di danau itu karena di sana banyak yang
tinggal, ada ikan, ada katak, ada ketam. Nah, ini ada makanannya, maka si bangau senang. Kemudian tempat yang kedua, ketika di akhir itu di dalam buku paketmu itu tidak disebutkan secara jelas, tetapi tempatnya adalah perjalanan menuju danau berikutnya. Tapi sudah tidak berada di bangau, itu dalam perjalanan. Ketika si ketam menyampaikan, mana danaunya bangau, kok nggak sampai, nggak ada. Atau si bangau menyampaikan, akhirnya kamu harus menjadi santapanku. Itu ketika itu si bangau digigitlah mulutnya oleh capitnya si ketam. Akhirnya si bangau sakit dan si ketam terlepas dan kembali pulang lagi. Itu yang akhir cerita dalam buku paket. Tetapi yang di sini ada karakter ini watak. Karakter itu watak tokoh, itu ya, atau biasa disebut dengan penokohan. Nah, kalau dibahas satu persatu karakternya bagaimana. Untuk bangau karakternya apa? Ini pendusta, pembohong. Dia menipu dan juga rakus ini ya, ingin memakan, licik. Ya, ini licik karena dia dengan tipu muslihatnya menipu si katak. Katak ini mau kering ini, katanya si manusia yang sedang berbincang-bincang. Akhirnya dikumpulkan semua dan pamrihnya dia pura-pura menolong, tetapi punya pamrih. Satu persatu dibawa ikannya, kemudian belum sampai ya dimakan sama si bangau. Ini ya licik, licik. Kemudian si katak ini amanah, dia diminta menyampaikan pesan ya disampaikan saja, itu ya. Kemudian si ketam ini pemberani. Dia berusaha karena dalam bahaya ya, secara naluri, secara langsung menjapit mulutnya si bangau. Pesan moralnya apa? Tentang pesan moralnya, satu, pesan moral yang bisa digunakan untuk mengisi kolom ini ya, itu satu, jangan mudah percaya kepada orang lain. Kalau mendapatkan informasi di cross check dulu, bener enggak, ini hoax atau bukan, itu ya. Baik, kemudian yang kedua, harus bicara jujur. Ini bangau itu harus bicara jujur. Seandainya ini minta bantuan untuk mencari makan mungkin sama kata dibantu juga. Harus bicara jujur. Yang ketiga, memiliki keberanian terhadap sesuatu yang tidak baik, itu harus berani. Itu tentang pesan moralnya. Kemudian nomor 2, berikan pendapatmu tentang cerita tersebut. Nomor 2 apa? Menurutmu bagaimana cerita tersebut? Bagusnya bagaimana? Ya, ada konfliknya di situ antara bangau dan si ketam. Itu ada konflik di situ. Kemudian alurnya sudah alur maju dari awal hingga akhir disampaikan secara berurutan. Alur itu jalan cerita. Kemudian ada latarnya ada di sebuah danau, dan cerita ini mengandung pesan moral yang baik. Tadi disampaikan harus bicara jujur, kemudian jangan mudah percaya kepada orang lain. Itu ya. Nomor 3, sekarang sikap baik apa yang dapat kamu tiru dan sikap buruk apa yang sikap tidak baik apa yang tidak boleh kamu tiru. Ada sikap baik yang dapat kita tiru apa? 1, peduli. Ya, peduli nih. Siapa yang peduli? 1, katak itu peduli. Ketika temannya si bangau tadi termenung, kelihatan sedih, tanya, kenapa kok sedih? Ini cerita di situ. Peduli ya, terus mau menolong. Sebenarnya si bangau ini mau menolong itu bagus sekali. Kalau seandainya si tokoh-tokoh yang lain seperti ikan, katak, ketam ini carikan tempat yang lebih bagus, itu baik sekali. Tetapi ternyata tidak. Ternyata
Cik Bango ini termasuk memiliki sifat yang tidak patut kita contoh, yaitu apa? Menipu. Dia mengambil keuntungan dari situasi. Ini tidak boleh mengambil keuntungan, menguntungkan diri sendiri ini ya. Kelihatannya menolong tetapi malah menjerumuskan, malah menyakiti. Ada pepatah Jawa bilang nulung ning mentung gitu ya. Ada yang tahu? Nulung ning mentung. Menolong tetapi memukul. Sepertinya menolong tetapi sebenarnya memukul. Ini mengambil keuntungan dari keberadaan orang lain. Ini ya. Mungkin itu untuk halaman 80. Kemudian untuk halaman-halaman berikutnya di tema 4 ini untuk subtema 3 ke belakang nanti dipelajari sendiri, akan kita gunakan sebagai bahan untuk ulangan KD berapa ini, KD berapa? Sebentar Pak Gus cek ya. Ini tentang mengomentari tokoh itu KD 3.5. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita akan melakukan ulangan KD 3.5. Sembari ulangan, setelah melakukan ulangan maka kita akan beranjak ke KD berikutnya, yaitu ke tema 5. Ini tema 4. Mohon maaf karena waktunya tinggal 1 minggu menuju PTS, jadi materi bahasa Indonesia ini Pak Krisna mampatkan ya, kita padatkan. Besok pertemuan yang akan datang kita ulangan KD 3.5 tentang analisis penokohan. Sembari nanti pertemuan yang akan datang juga memasuki tema berikutnya tentang teks non fiksi. Kalau sekarang kan teks fiksi, pertemuan yang akan datang teks non fiksi. Mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kesulitan silakan bertanya di nomor WA atau di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.